Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Kamis 4 Agustus 2022, bersama saya Anseli Natasha. Di berita pertama, Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo memenuhi pemeriksaan ke Bareskrim Polri terkait kasus tewasnya Brigadir J. Verdi Sambo menyatakan kegiatan ini merupakan pemeriksaan keempat setelah rangkaian pemeriksaan sebelumnya dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Verdi juga sampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri terkait peristiwa di rumah dinasnya. Ia juga sampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir J. Hari ini saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih. Di berita selanjutnya, merespon penetapan Baradae sebagai tersangka kasus polisi tembak polisi, Ketua Komnas HAM Taufan Damanik mengatakan pihaknya menghargai keputusan penyidik. Komnas HAM juga mengatakan keputusan penyidik Bareskrim Polri sudah sejalan dengan temuan Komnas HAM. Tugas Komnas HAM kini mengawasi apakah Baradae diperiksa dengan benar. Taufan Damanik juga menegaskan penetapan tersangka maupun pemeriksaan di Bareskrim Polri tidak akan mengganggu agenda pemeriksaan Komnas HAM. Ada pemeriksaan terkait cyber, forensik digital. Kita baru dapat sebagian dan kita juga masih menunggu. Ya mudah-mudahan besok juga bisa sekaligus. Kalau nggak terpaksa kita tunggu lagi untuk melengkapi bahan-bahan terkait dengan komunikasi di antara orang-orang yang ada dalam tempat kejadian perkara itu maupun yang terkait dengan TKP itu. Status Baradae udah tersangka Pak, dibalikin masih dilakukan? Oh iya, gini, tugas Komnas HAM ini ada dua, ya banyak orang perlu dikasih penjelasan. Pertama, sesuai dengan Undang-Undang 39 1999 itu melakukan penyelidikan pemantauan kalau ada dugaan pelanggaran HAM, ya. Bukan pelanggaran HAM berat, kalau HAM berat itu kaitannya dengan Undang-Undang 26 tahun 2000. Di berita terakhir, Polda Metro Jaya menghentikan proses hukum penimbunan beras bantuan sosial Presiden di Depok. Penyidik menyebut tak menemukan unsur pidana dalam kasus penimbunan ini.
Kabid Humas Polda Metro Jaya menegaskan negara maupun masyarakat tak dirugikan atas penimbunan beras bansos ini. Berdasarkan hasil penyelidikan menunjukkan beras bansos murni ini milik perusahaan logistik JNE. Selain itu, tanah yang digunakan adalah tanah sewaan milik JNE. Sudah dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap pihak terkait, baik dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, dan juga dari PT pemenang untuk mendistribusikan, termasuk juga dari JNE. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sampai saat ini tidak ditemukan adanya unsur pidana di dalamnya. Kemudian beras yang ditanam ini adalah beras yang rusak. Kenapa ditanam? Ini merupakan mekanisme yang dimiliki oleh JNE sebagai perusahaan dalam memusnahkan barang-barang yang rusak. Jadi penanaman ini dalam rangka pemusnahan terhadap barang yang rusak. Kemudian terhadap barang yang rusak tersebut yang 3,4 ton beras, dalam hal ini sudah dilakukan penggantian oleh pihak JNE kepada Kementerian Sosial maupun pemerintah. Sehingga dalam hal ini bisa disampaikan bahwa dengan adanya kerusakan beras yang sudah diganti itu, negara tidak dirugikan. Kemudian masyarakat juga tidak dirugikan. Karena masyarakat yang untuk menerima bantuan ini juga tersalurkan. Jadi kita sudah mengecek datanya. Jadi semua bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak COVID ini tersalurkan semua. Nah sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV.